Jarak lebih gitu. Kemarin Baik. Kita akan mulai ya Bapak Ibu ya. Tetap jadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di rumah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Para jamaah, ayahanda ibunda semua yang insyaallah dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semua? Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah taala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah seperti harapan kita bersama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, jadikanlah anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, dengan bahagia kita bisa berjumpa pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, masih diberikan afiat oleh Allah taala, sehingga kita masih diberikan waktu untuk terus menambah kebaikan kita, menambah amal soleh kita. Karena ketika Allah Ta'ala masih memberikan kehidupan kepada kita, ada dua hikmah yang Allah Ta'ala inginkan. Jadi ketika Allah Ta'ala masih memberikan kehidupan, masih memberikan umur, masih memberikan sehat kepada kita, ada dua hikmah yang Allah Ta'ala berikan. Hikmah yang pertama adalah supaya kita semakin bertambah amal kebaikannya. Ya, jadi dengan masihnya ada umur yang Allah Ta'ala berikan, mudah-mudahan amal kita semakin bertambah, bekal kita semakin bertambah. Kemudian yang kedua adalah dengan diberikannya kita umur, masihnya diberikan umur oleh Allah Ta'ala, semoga kita bisa senantiasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, sehingga kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Tentu kami berdoa untuk semua jamaah, untuk ayahanda dan ibunda semua, mudah-mudahan kita semua nanti wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang paling terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau, kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, ayahanda, ibunda yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini, pada bagian yang kedua, kita masih membahas mengenai fikih Ramadan, persiapan kita menuju Ramadan, bagian yang kedua. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu mengenai fikih Ramadan, dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang kedua ini lanjutan daripada sebelumnya mengenai fikih Ramadan juga. Yang perlu kita pahami bersama bahwasannya memasuki bulan Ramadan atau bulan Ramadan itu merupakan salah satu bentuk tijarah ma'allah, ya, bisnis yang terbaik dengan Allah. Jadi kalau ibaratnya Ramadan itu adalah sebuah bisnis, di situ ada peluang bisnis yang Allah Ta'ala berikan, maka peluang bisnis yang terbaik itu adalah Ramadan, ya. Nah, diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, berbisnis dengan Allah Ta'ala itu disebutkan di dalam surat, ya, di dalam dua surat, ya, di dalam Al-Qur'an. Mohon dibuka pertama kali ayahanda ibunda surat 61. Mungkin yang ada Al-Qur'an, ya, silakan dibuka Al-Qur'an surat 61 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, ya.
Kami ulangi sekali lagi. Surat 61, surat As-Saff, ya, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ya. Baca artinya ya Pak Ustadz. Ya, baik. Silakan bisa dibaca artinya, Bunda. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Baik, mohon kita perhatikan bersama ayahanda ibunda. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita semua sebuah perniagaan, sebuah bisnis yang terbaik, ya. Apa bisnis yang terbaik yang ditawarkan oleh Allah taala, ya? Pertama adalah bisnis yang terbaik itu pertama tu'minuna billah, ya. Beriman kepada Allah. Nah, iman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, kita beriman kepada Allah, mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani Allah Ta'ala yang menghidupkan kita, yang mewafatkan kita, yang memberikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, yang mengangkat derajat siapa yang dikehendaki, yang memberikan ampunan terhadap manusia, maka itu adalah iman kepada Allah SWT. Itu perniagaan yang paling terbaik, ya, tu'minuna billah, iman kepada Allah. Dan iman inilah yang menjadi pembeda antara kita dengan yang lainnya. Keimanan yang Allah Ta'ala berikan itulah yang menjadi keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan. Bukankah dulu di zaman Nabi SAW para sahabat itu dijadikan orang-orang mulia karena keimanan mereka, ya? Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan sahabat yang lainnya, semua dimuliakan oleh Allah karena keimanan yang mereka miliki. Jadi, bisnis yang pertama, yang terbaik, yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala adalah iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, bisnis yang kedua itu bentuknya adalah wa rasulihi, beriman kepada Rasulnya. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, mencintai beliau, ya, berselawat kepada Rasulullah SAW, menjalankan sunnah-sunnah beliau. Itu adalah bentuk bisnis yang paling terbaik, ya, beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan setiap kali nama beliau disebut, jangan lupa kita membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Ini bisnis yang kedua yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Bisnis yang ketiga yang terbaik itu adalah watujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, ya. Punya semangat jihad, punya semangat untuk melakukan kebaikan, mujahadah, ya. Jadi dalam sebuah hadis sahih dikatakan orang yang berjihad itu adalah orang yang bersungguh di dalam kebaikan. Ya, seperti situasi yang kita hadapi saat sekarang ini, ya, walaupun dalam situasi wabah virus yang kita hadapi, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan kebaikan, tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, walaupun mungkin via online, ya. Ini bagian daripada jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawaran bisnis yang terbaik yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Baik, mohon dibuka surat berikutnya, surat 35, surat Fatir, ya. Baik, tolong dibuka Al-Quran, suratnya surat Fatir. Ya. Kami ulangi sekali lagi, mohon dibuka Al-Quran, surat 35, surat Fatir, ayat 29 dan ayat 30. Ya. Baik, mungkin boleh salah seorang jamaah untuk membaca terjemahannya, silahkan. Ya, yang sudah ketemu mungkin bisa dibuka surat Fatir, surat 35, ayat 29 dan ayat 30. Saya baca Pak Ustadz ya. Silakan Pak Oji. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. 30, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Baik, jazakumullah khairan Pak Oji, ya. Baik,
Kemudian bentuk bisnis berikutnya yang keempat yang disebutkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Interaksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya. Kita upayakan setiap hari untuk bisa bersama Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, mengajak keluarga kita membaca ayat-ayat Allah Ta'ala. Itu adalah bisnis yang terbaik yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina yatluna kitaballah. Terlebih di bulan Ramadan, ya di bulan Ramadan yaitu Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, maka amal yang paling spesial itu adalah yaitu tilawatil Quran. Bahkan diceritakan oleh para ulama salaf terdahulu, Imam Malik seorang ulama besar yang biasa meriwayatkan hadis, biasa memberikan fatwa dalam fikih, tapi ketika beliau berada di bulan Ramadan, beliau fokus untuk bersama Al-Quran, fokus untuk membaca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i yang dikenal dengan kefakihannya, dengan ilmu fikihnya, dengan memberikan fatwa, kemudian juga dengan meriwayatkan hadis Nabi SAW, tapi ketika berada di bulan Ramadan, beliau konsentrasi untuk membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu adalah merupakan bisnis yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina yatluna kitaballah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat, ya, menunaikan salat, baik salat yang fardu ataupun salat sunnah, ya, itu merupakan bisnis yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan bahwasannya wa khairu a'malikum as-salat. Amal yang paling terbaik, yang paling afdal itu salat, ya. Amal yang paling terbaik dari semua amal yang ada itu salat yang paling terbaik, ya. Dan yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah Ta'ala pada yaumul qiyamah adalah salat kita. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu doa beliau yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa ibunda, ayahanda, mohon dijadikan doa untuk keluarga kita. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan juga keturunanku orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah segala doa-doa kami. Ini doa diucapkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisnis yang terbaik dengan Allah itu adalah salat, ya. Baik salat yang wajib ataupun salat yang sunnah, ya. Bahkan salat yang sunnah itu adalah menjadi penyempurna daripada ibadah wajib, ya. Memang ibadah yang wajib itu yang paling utama. Namun ketika kita tambahkan dengan ibadah sunnah, dengan qabliyah, dengan ba'diyah, salat tahajud, salat witir, salat duha, ya salat tahiyatul masjid, maka itu menjadi penyempurna daripada ibadah sunnah kita, ya. Karena nanti pada hari kiamat, ketika Allah Ta'ala menghisap salat, apa Allah Ta'ala katakan dalam hadis qudsi, wahai para malaikat, apabila engkau dapatkan pada hambaku ibadah salatnya sempurna, catatlah sempurna. Tapi apabila engkau temukan dalam ibadah fardu hambaku ada kekurangannya, lihatlah pada ibadah-ibadah wajibnya. Maka jadikanlah ibadah-ibadah sunnahnya itu menjadi penyempurna daripada ibadah yang wajib. Jadi ibadah sunnah yang kita tunaikan, qobliyah, ba'diyah, ya, kemudian salat sunnah duha, salat sunnah tahajud, witir, salat istikharah, salat taubah, salat sunnah tasbih dan seterusnya, itu semua adalah menjadi penyempurna daripada ibadah-ibadah yang wajib yang kita tunaikan. Ya kalau kita memberikan satu ibarat atau perumpamaan, misalnya di baju kita ada sobekannya, maka kita membutuhkan tambalan, ya. Maka tambalan daripada sesuatu yang wajib itu adalah ibadah-ibadah sunnah yang kita tunaikan. Kemudian berikutnya yang keenam, bisnis yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yaitu orang-orang yang menyisihkan hartanya disedekahkan di jalan Allah, ya, sirran wa alaniyatan, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Nah, sedekah ini memang ada menariknya para jamaah, ibadah yang boleh ditampakkan dan boleh disembunyikan, ya. Kami ulangi sekali lagi, kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Ta'ala berbicara tentang sedekah, selalu disebutkan sirran wa alaniyah. Sirran itu artinya rahasia. Jadi dirahasiakan, disembunyikan. Tetapi seseorang yang bersedekah dengan ditampakkan, dengan diperlihatkan dibolehkan. Dengan niat untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk yang lainnya. Jadi dibolehkan seseorang untuk menampakkan ibadah sedekah, ya. Umumnya ibadah-ibadah yang lain itu disembunyikan, ya. Tetapi kalau sedekah itu boleh ditampakkan, ya. Nah, sehingga ungkapannya dalam Al-Qur'an sirran wa alaniyah. Sirran itu artinya disembunyikan, wa alaniyah
Maksudnya adalah ditampakkan. Nah, sehingga kan terkadang kita mendengar kalau di masjid itu menyebut ya, kalau ada orang yang memberikan donasinya ya, donasi ini dari Bapak misalnya Pak Muhammad atau Pak Ali, boleh disebut namanya. Atau kita sembunyikan identitas yang bersedekah misalnya dari si fulan, dari hamba Allah juga boleh. Nah, ini sedekah memang lebih fleksibel dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, kami ulangi sekali lagi, ada 6 bentuk perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jamaah yang baru bergabung, kami ulangi, review kembali, ada 6 bentuk bisnis kita yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. 6 bisnis yang terbaik itu disebutkan di dalam 2 surat. Pertama tadi surat As-Saff dan yang kedua surat apa? Fatir, ya. Di surat As-Saff, ya, Allah taala jelaskan bisnis kita dengan Allah tadi itu pertama adalah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, memiliki semangat berjihad, berjuang, ya, semangat melakukan kebaikan. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, baik membacanya, membaca terjemahannya, membaca tafsirannya, menghafalnya, dan seterusnya. Itu semua yang terkait interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang mendirikan salat, menjaga ibadahnya, salatnya, baik ibadah yang fardu atau ibadah yang sunnah. Dan yang keenam adalah, yaitu orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang Allah taala berikan ketika kita melakukan bisnis dengan Allah taala? Allah taala janjikan 5 hal kalau orang berbisnis dengan Allah. Ya, tolong ditulis Bapak Ibu. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbisnis yang terbaik dengan Allah. Pertama adalah ya Allah taala janjikan al-maghfiratu minallah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Jadi setiap kita melakukan bisnis yang terbaik dengan Allah taala, maka Allah taala berikan yang pertama maghfirah, ampunannya. Allah taala mengampuni kesalahan kita, kesalahan yang lalu, kesalahan yang akan datang, yang tampak ataupun tersembunyi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, reward yang Allah taala berikan itu adalah dukhulul jannah, dimasukkan hamba itu adalah min ahlil jannah, salah seorang dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang Allah taala berikan rafa'id darajat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia, diangkat derajatnya dalam kehidupan akhirat, diangkat derajatnya, ya. Kemudian yang keempat itu adalah diberikan kelapangan di alam barzakhnya, ya, diberikan kelapangan di alam barzakhnya, di alam kuburnya, dilapangkan oleh Allah, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmat baginya. Jadi ada 5 reward yang Allah taala berikan ketika orang melakukan bisnis yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok ada suaranya? Baik. Kemudian berikutnya adalah ya, kita akan masuk pada fikih Ramadan, ya. Terkait mengenai fikih Ramadan, ada beberapa sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengenai Ramadan atau sunnah-sunnah ya di saat kita berpuasa, ya. Pertama adalah sunnah yang pertama, ya, as-sahur, ya. Disunnahkan kita untuk makan sahur, ya. Jadi sunnah-sunnah berpuasa yang pertama itu adalah as-sahur. Jadi kita upayakan para jamaah untuk bisa terbangun untuk sahur, ya, untuk kita menyantap makan sahur. Dan ternyata adalah ketika kita terbangun untuk sahur, tidak hanya untuk kita makan sahur saja, ya, tapi ternyata di situ ada waktu yang paling terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan waktu sahar atau waktu sahur. Kalau dulu ya para sahabat itu memberikan perkiraan Rasulullah SAW itu kalau sahur dengan waktu azan subuh itu kurang lebih seperti orang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, kami ulangi sekali lagi, kata para sahabat, ya ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahurnya Nabi SAW dengan azan itu adalah kurang lebih seperti orang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, jadi misalnya kalau sekarang misalnya adzan subuh misalnya 4:30, kita bangun jam 4, ya, itu sudah masuk dalam kategori hadis ini, ya. Seperti orang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Jadi artinya sahur itu memang sunnahnya diakhirkan, mendekati dengan waktu adzan, ya.
Kemudian di waktu sahur itu sekali lagi adalah waktu yang terbaik berdoa kepada Allah Ta'ala. Itulah yang disebut dengan sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau nanti kita sahur di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar kita terbangun untuk menyantap makan sahur, tapi kita manfaatkan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tentang kebiasaan orang-orang yang ahlul jannah ketika mereka ada di dunia. Kebiasaan mereka itulah salah satunya wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka senantiasa berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa yang paling istimewa, ya. Salah satu waktu yang paling terbaik berdoa kepada Allah yaitu di waktu sahur, ya. Kita minta kebaikan untuk keluarga, kebaikan untuk pekerjaan kita, kebaikan untuk anak-anak kita, kebaikan untuk kehidupan kita, diistiqomahkan kita dalam beragama, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kita minta di waktu sahur tadi. Nah, karena sahur ini sangat disunnahkan oleh Nabi SAW, sampai beliau mengatakan, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Bangunlah kalian untuk sahur walaupun hanya sekedar minum seteguk air, Masya Allah. Jadi mungkin ada di antara kita ketika dia bangun sahur, mungkin malas untuk makan gitu ya. Boleh nggak dia ganti dengan yang lain? Kata Nabi SAW, kalau dia mungkin tidak mau makan pada waktu itu atau waktu sahur, boleh kata Nabi SAW, walau bijur'ati ma'in, walau hanya dia sekedar meminum segelas air, ya, atau meminum air, itu sudah merupakan bagian sahur. Dan disinilah keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Bahkan para ulama mengatakan di antara beda puasa umat Rasulullah SAW dengan umat-umat terdahulu itu pada makan sahur, ya. Jadi kalau kita cermati di dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala berbicara tentang puasa, ini kan puasa Ramadan itu kan adalah Allah Ta'ala wajibkan, sebagaimana diwajibkan itu puasa juga kepada orang-orang sebelum kita. Namun bedanya itu adalah salah satu di antaranya kata para ulama adalah pada makan sahur. Jadi kalau umat Nabi SAW dianjurkan untuk makan sahur ketika mereka mau berpuasa, tapi kalau pada umat terdahulu tidak dianjurkan, ya. Kalau mereka mau sahur silahkan, kalau enggak juga enggak ada masalah. Tapi pada umat Nabi SAW diistimewakan untuk makan sahur, ya. Ini sunnah yang pertama, ya, ketika kita berada di bulan Ramadan, yaitu sahur. Dan dianjurkan sahur itu sekali lagi para jamaah takhir namanya. Takhir itu artinya adalah diakhirkan, mendekati waktu subuh, ya. Kurang lebih seperti 50 ayat yang dibaca dari Al-Quran. Mungkin kita para jamaah bertanya-tanya, Ustadz bagaimana halnya dengan apa yang biasa menjadi kebiasaan di kita di Indonesia ini, ada istilah dengan imsak, ya. Imsak itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita lebih berhati-hati, ya. Imsak itu adalah sebenarnya kalau mungkin seperti lampu kuning, ya. Karena ini akan mendekati akhir daripada batas seseorang makan sahurnya. Tetapi imsak itu bukan menjadi waktu dilarang untuk makan sahur. Jadi walaupun imsak sebenarnya masih boleh orang itu untuk makan, masih boleh orang untuk minum, tetapi sebenarnya itu adalah dalam istilah fikih, para ulama mengatakan ihtiyatan, sebagai cara untuk berhati-hati, jangan sampai sudah adzan, kemudian orang itu masih dalam keadaan makan. Oleh karenanya, para ulama ya memberikan sebuah kaidah yang disebut dengan imsak. Tapi imsak sekali lagi harus kita pahami, bukan berarti orang itu dilarang untuk makan dan minum. Berarti waktu imsak itu adalah masih boleh orang untuk makan dan masih boleh untuk minum. Tapi itu harus lebih berhati-hati, ya, disebut dengan ihtiyatan, ya. Baik, kemudian berikutnya sunnah yang kedua, ya, sunnah yang kedua yaitu ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa, ya. Jadi menyegerakan berbuka puasa, ya. Jadi di sini yang mungkin di masyarakat sering diistilahkan dengan kata ta'jil, ya. Jadi ta'jil itu dalam bahasa Arab dari kata ajala yu'ajjilu ta'jil, artinya menyegerakan. Jadi ta'jil itu bukan berarti, mohon maaf, persepsi mungkin di masyarakat ta'jil itu mungkin dipahami kalau di masyarakat ya kolak, ya. Ya makanan atau hidangan berbuka puasa, tidak. Ta'jil itu artinya menyegerakan, ya. Memang sunnahnya dari Nabi SAW, apabila adzan maghrib sudah dikumandangkan, maka disegerakan untuk berbuka, ya. Bahkan salat itu boleh ditunda
Karena kita berbuka terlebih dahulu, ya. Dan ini Masya Allah ada sunnahnya dari Nabi SAW untuk menyegerakan berbuka. Jadi tidak merupakan sebuah kebaikan apabila orang menunda berbuka puasanya. Ustadz, misalnya berbuka puasa jam 6 sore, tapi maunya berbuka puasa mungkin jam 6 lewat 15, jam 6 lewat 20, biar agak lebih lama puasanya, siapa tahu mungkin pahalanya lebih besar. Tidak, ya. Kalau berbuka puasa justru sunnahnya lah ta'jil, disegerakan, ya. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad, ya, hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr, ya, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Seseorang senantiasa terhitung di dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka puasa. Jadi menyegerakan berbuka puasa itu dapat pahala, ya. Menyegerakan untuk berbuka puasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan pahala puasanya, mendapatkan pahala juga berupa menyegerakan berbukanya, ya. Jadi para jamaah yang perlu kita pahami, ketika kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya mendapatkan kebaikan dari segi apa yang kita lakukan, tapi mendapatkan pahala juga dari Allah, ya. Seperti menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu ternyata bukan hanya karena sekedar mengikuti sunnah Nabi, tapi di situ juga ada pahala yang Allah Ta'ala berikan. Oleh karena Rasul mengatakan tadi, seseorang terhitung dalam keadaan kebaikan atau dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka puasanya. Kemudian sunnah berikutnya, sunnah yang ketiga adalah ad-du'a indal fitr. Maksimalkan berdoa ketika berbuka puasa atau juga boleh ketika menjelang berbuka puasa, ya. Jadi saat-saat mendekati mendekati berbuka puasa, mohon untuk kita maksimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, kita bisa buka para jamaah surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 186, ya. Kita buka surat Al-Baqarah, ya, surat yang kedua ayat 186, ya. Baik. Silakan jamaah yang sudah mendapatkan ayatnya bisa dibaca terjemahannya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Baik, mohon kita perhatikan, kita tadabburi ayat ini para jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang kedua ayat 186, ya. Mohon dibuka, mungkin jamaah yang baru membuka Al-Qur'an, dibuka surat yang kedua ayat 186. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, fa inni qarib, aku ini sangat dekat. Jadi Allah itu sangat dekat. Apabila kita mendekat kepada Allah Ta'ala sejengkal saja, Allah Ta'ala mendekat kepada kita sehasta. Kalau kita mendekat kepada Allah Ta'ala sehasta, Allah Ta'ala mendekat kepada kita sedepah. Apabila kita menuju Allah Ta'ala dalam keadaan berjalan, Allah Ta'ala hampiri kita dalam keadaan berlari. Apabila kita menyebut Allah Ta'ala dalam kesendirian kita, Allah Ta'ala menyebutkan kita dalam keramaian di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Masya Allah, ayat ini menjelaskan bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan setiap permohonan doa-doa hamba-hambaku. Jadi Masya Allah, kata para ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan, kalau kita cermati ayahanda ibunda, ayat Al-Baqarah ini, yang ada di surah Al-Baqarah ayat 186 ini berada di ayat-ayat puasa, kan? Ya, ayat puasa itu kan mulai dari 183, 184, 185, 186, dan 187. Itu semua ayat-ayat terkait tentang ibadah puasa. Ustaz ulangi sekali lagi. Ayat puasa itu dimulai dari 183, 184, 185. Kemudian baru masuk di ayat ini, ya. Kemudian pada 187 itu tentang puasa. Mari kita perhatikan, mengapa ayat di 186 ini berbicara tentang berdoa kepada Allah. Sedangkan di ayat yang bagian pertamanya, bagian keduanya, bagian ketiga itu tentang puasa.
Lalu diselingi dengan ayat untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka para ulama tafsir mengatakan, betapa istimewanya berdoa ketika kita berada di bulan Ramadan. Ya, betapa pentingnya berdoa di bulan Ramadan. Kalau sekiranya ya di luar Ramadan tuh doa-doa itu dibatasin waktunya dikabulkan Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang yang sedang berpuasa, doa-doanya Masya Allah dikabulkan dari pagi hari sampai terbenamnya matahari. Dari terbit fajar dari subuh sampai waktu maghrib. Ya, mungkin kita cari waktu yang paling terkabul, yang paling lama, itu kita tidak akan dapatkan kecuali di bulan Ramadan atau di saat kita sedang berpuasa. Betul ya? Kami ulangi sekali lagi, ayat ini luar biasa, kata Imam Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat-ayat tentang puasa itu diselakan atau disisihkan di situ ada ayat tentang berdoa kepada Allah. Jadi di antara ayat-ayat puasa itu ada ayat tentang berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau hambaku bertanya kepada aku, firman Allah, qarib, aku ini dekat, ya. Makanya sering kita mengatakan sahabat karib, ya, betul ya. Sering kita bilang, wah teman saya ini sahabat karib saya. Karib itu artinya dekat, ya. Nah, dekatnya Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam hadis sahih, apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepah. Kalau dia datang kepadaku, firman Allah Ta'ala dalam keadaan berjalan, aku hampiri dia dalam keadaan apa? Berlari. Ya. Baik, berarti adalah yang terbaik yang kita lakukan, sunnah yang kita lakukan, yaitu di saat kita berpuasa, maksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama, tadi waktunya ketika menjelang berbuka puasa atau setelah berbuka puasa. Nah, mungkin Ustadz akan sedikit mengupas di sini mengenai riwayat-riwayat doa yang dibaca ketika berbuka puasa, ya. Memang di Indonesia atau di kita secara umum ataupun juga beberapa negara-negara Islam pada umumnya ada beberapa riwayat-riwayat doa berbuka puasa yang sangat masyhur, ya. Riwayat yang pertama adalah ini riwayat yang lebih kuat derajat hadisnya, yaitu dzabahal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kami ulangi sekali lagi. Dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, ya. Baik. Ustaz ulangi sekali lagi. Dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian doa yang kedua yang populer atau masyhur yang sering dibaca, ya, yaitu Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kita akan mengkaji dua riwayat doa ini bersumber dari hadis Abu Daud, ya. Jadi kalau kita cari di dalam hadis Abu Daud, kita akan temukan dua doa ini, ya. Doa yang pertama adalah dhahabaz zama'u, dan doa yang kedua adalah apa tadi? Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi, hadis ini adalah ada kedua-duanya di dalam hadis Abu Daud. Nah, kita akan melihat sekarang bagaimana kedudukan hadis ini, ya. Para ulama ya di dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian, ya. Ulama yang pertama mengatakan hadis yang paling kuat atau hadis yang derajatnya lebih kuat tentang doa ketika berpuasa adalah hadis yang pertama, dhahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Sedangkan hadis yang kedua itu diperdebatkan oleh para ulama mengenai derajatnya. Ada sebagian kecil ulama mengatakan hadisnya hasan li ghairihi, tapi ada sebagian besar ulama mengatakan ala hadisnya dhaif, ya. Maka untuk kita keluar daripada perbedaan ini atau khuruj minal hilaf namanya dalam fikih, maka ambillah doa yang memang derajat hadisnya lebih kuat, yaitu dhahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Namun yang perlu kita ingat para jamaah, kita tidak mencela saudara kita yang mungkin juga membaca doa selain daripada doa tadi. Karena itu ada riwayatnya yang bersumber dari tabi'in, ya. Imam meriwayatkan seorang tabi'in yang namanya yaitu Muaz bin Zahra. Ya, hadisnya masuk hadis mursal. Memang hadisnya tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dikategorikan hadisnya adalah dhaif. Walaupun memiliki jalan yang berbeda atau sanad yang lain yang menguatkannya, paling banter mungkin akan menjadi hadis hasan li ghairihi namanya, ya. Jadi
pada dasarnya doa-doa yang kita ucapkan akan sampai kepada Allah Ta'ala. Cuma yang dipermasalahkan hanya masalah matannya saja. Ya, kami ulangi sekali lagi, yang dipermasalahkan oleh para ulama itu hanya sekedar sanadnya saja, bukan pada masalah matannya. Kalau isinya itu semua doa baik, ya. Dhahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, insyaallah itu adalah baik, ya, dan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa dengan ucapan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini juga doa yang baik dan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal khilafiyah seperti ini adalah, ya, kita tidak perlu untuk memperbesarnya, ya, tapi kita berupaya untuk mengambil hadis yang lebih kuat, yang lebih sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian berikutnya adalah, ya, sunnah yang keempat, ya. Sunnah yang keempat di bulan Ramadan itu adalah at-ta'ayush ma'al Quran, interaksi yang maksimal dengan Al-Quran, ya, interaksi yang maksimal dengan Al-Quran. Kita masih berada di surat Al-Baqarah. Tolong dibuka surat Al-Baqarah, ya, surat yang kedua tadi, pada ayat, yaitu pada ayat 185. Jadi di atas ayat tentang berdoa tadi, ya. Baik, silakan jamaah yang sudah menemukan ayatnya bisa dibaca terjemahannya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya Muhammad Bunda 185, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Iya, Baik, bulan 185. Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Iya, baik. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Baik, mohon kita perhatikan ayat yang mulia ini dari surat yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala firmankan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya. Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipilih, ya, bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Memang Masya Allah, Al-Quran ini istimewanya adalah diturunkan kepada Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat yang terbaik, malaikat Jibril alaihissalam, diturunkan pada bulan yang terbaik di bulan Ramadan, diturunkan di tempat yang paling terbaik, yaitu pada kota Mekah Al-Mukarramah, dan diberikan kepada umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad SAW. Ustaz ulangi sekali lagi, Al-Quran ini menjadi istimewa karena beberapa hal. Pertama adalah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi yang terbaik. Itu baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya Mursalin, pimpinan seluruh para Nabi dan Rasul, Nabi yang paling terbaik, ya, pimpinan seluruh para Anbiya, para Nabi dan Rasul, Sayyidu Waladi Adam, pimpinan seluruh manusia, baginda Nabi SAW. Diturunkan Al-Quran kepada Nabi yang terbaik. Kemudian melalui perantara malaikat yang paling terbaik. Siapa malaikat yang terbaik? Jibril alaihissalam. Kemudian diturunkan pada bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan, ya. Kemudian diturunkan di tempat yang paling terbaik, yaitu di kota Makkah Al-Mukarramah, ya. Kemudian diturunkan kepada umat yang paling terbaik, umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kita ini memang umat yang terakhir, tetapi surga tidak akan dibuka oleh Allah Ta'ala, kecuali surga itu yang paling pertama membukanya adalah Rasulullah SAW. Dan tidak ada umat yang akan memasuki surga itu sebelum umat Rasulullah SAW. Masya Allah. Kami ulangi sekali lagi, inilah keistimewaan kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Surga tidak dibuka oleh Allah Ta'ala sebelum yang membukanya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan surga tidak akan dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umat Rasulullah SAW. Sehingga ada sebuah kisah yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, pada satu ketika Nabi SAW ditawarkan oleh Allah Ta'ala, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya aku memasukkan di dalam surgaku adalah sebagian dari umatmu. Jadi Allah Ta'ala pernah menawarkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana aku kalau masukkan
umatmu ke dalam surgaku sebagiannya. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, aku berharap bukan sebagian mereka yang memasuki surgamu, tapi aku berharap seluruh umatku memasuki surgamu ya Allah. Masya Allah, ini cintanya baginda Nabi SAW kepada kita semua. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau pada satu ketika pernah membaca doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah membaca doa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ya. Nabi Ibrahim mengatakan faman tabi'ani fa innahum minni wa min asani, dan seterusnya dibaca Nabi Ibrahim. Tiba-tiba Nabi SAW menangis, ya, dan beliau mengatakan ummati, ummati, dan ummati. Umatku, umatku, dan umatku. Jadi Masya Allah, betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita semua, kepada umat beliau. Bahkan sebelum wafatnya Rasulullah SAW, 3 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, beliau sedang berada di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan, aku rindu kepada ikhwanku. Ikhwan itu dalam bahasa Arab artinya adalah saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanakum, bukanlah kami adalah bagian daripada ikhwanmu, saudara-saudaramu? Kata Rasul, antum ashabi, kalian itulah para sahabat-sahabatku. Jadi yang hidup di zaman Nabi, yang hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi, disebut dengan para sahabat, ya, dan wafat tentunya dalam keadaan iman disebut dengan para sahabat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, siapa yang Anda masukkan sebagai ikhwan Anda, sebagai saudara-saudara Anda yang Anda selalu rindukan? Apa jawabnya Nabi SAW? Ikhwanku adalah orang-orang yang belum pernah berjumpa denganku, belum pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku, mencintai aku dan menjalankan sunnah-sunnahku, sabda Nabi SAW. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya, jadi ayat ini tadi berbicara tentang sunnah yang paling terbaik, amalan yang paling terbaik di bulan Ramadan, yaitu tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Bahkan para ulama terdahulu mengoptimalkan bulan Ramadan untuk khatam, ya, khatam Al-Quran, ya. Mungkin ada yang khatamkan sekali, ada yang mengkhatamkan 2 kali, ada yang mengkhatamkan 3 kali, mengkhatamkan 4 kali, ya. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ustadz, boleh nggak kami mungkin mengkhatamkannya sekali, tetapi kami tambah dengan membaca terjemahannya, membaca tafsirannya, untuk lebih memahami ayat-ayat Al-Quran? Itu silahkan, apa yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan, selama kaitannya dengan Al-Quran itu amalan yang paling terbaik, ya. Yang mau mengkhatamkan membaca saja boleh, yang mau mengkhatamkan plus membaca terjemahannya, membaca tafsirannya, dan mungkin juga mau menambahkan hafalannya di bulan Ramadan, itu semua adalah amalan-amalan yang terbaik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man qara harfan min kitabillah falu hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan 10 kebaikan. Tidak aku katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih itu, ya, nanti puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita semua. Bahkan Al-Quran akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, dulu aku di dunia menghalangi hambamu dari istirahatnya, dari tidurnya. Berarti kita bayar. Maka berikanlah syafaat kepada hambamu ini. Ya, jadi Al-Quran akan memintakan syafaat untuk kita semua. Puasa pun juga akan berkata kepada Allah, ya Allah, dulu aku menghalangi hambamu dari makannya, dari minumnya, dari dorongan syahwatnya, semata-mata menjalankan aku, kata puasa, berikanlah syafaat kepada hambamu si fulan tersebut. Masya Allah, Al-Quran dan puasa akan menjadi syafaat atau akan memintakan syafaat kepada kita semua. Makanya ayat tadi di surat Al-Baqarah itu Allah Ta'ala berbicara tentang interaksi dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Baik, kemudian berikutnya adalah sunnah berikutnya yang paling terbaik di bulan Ramadan, yaitu menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, ya, baik dosa kecil, terlebih dosa-dosa besar, ya. Kita optimalkan untuk berpuasa yang maksimal. Tidak berpuasa hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, atau tidak bercampur suami istri misalnya. Tetapi lebih dari itu adalah menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, menjaga pendengaran kita. Upayakan semua fisik kita ini adalah baik secara fisik atau ruhiyah kita ini adalah terkonsentrasi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemudian yang makna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, seluruh amal itu, seluruh amal manusia kembali untuk dirinya,
ya, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku yang memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Masya Allah, ini kata para ulama, kenapa puasa itu disandarkan kepada Allah? Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, yang pertama adalah alasannya kenapa puasa itu untuk Allah, ya disebutkan untuk Allah. Pertama adalah tidak ada ibadah yang paling kuat keikhlasannya selain daripada puasa. Jadi puasa itu ibadah yang paling ikhlas. Ibadah yang benar-benar paling ikhlas, itu adalah puasa. Kemudian yang kedua, ibadah puasa itu terkandung di dalamnya adalah segala jenis kesabaran. Kesabaran untuk melakukan kebaikan, kesabaran untuk meninggalkan perbuatan dosa, kesabaran menghadapi apa yang menjadi ujian Allah Ta'ala. Walaupun di bulan Ramadan, ya, mungkin nanti walaupun kita masih dalam kondisi diberikan ujian Allah Ta'ala dengan wabah, dengan virus, tapi kita masih bisa menjalankan puasa dengan baik. Maka itu terkumpul di saat kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang ketiga, kenapa puasa itu dikatakan untuk Allah Ta'ala? Karena orang-orang yang berpuasa itu adalah mereka mempuasakan tidak hanya meninggalkan makan, tidak hanya meninggalkan minum dan syahwat, tapi juga mempuasakan seluruh anggota badannya, penglihatannya, pendengaran, lisannya itu pun juga dijaga. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, sesungguhnya ketika orang-orang itu berpuasa, hendaklah ia menjaga lisannya, jangan berkata-kata yang tidak baik, jangan berucap yang tidak baik, ya. Tapi apabila ada seseorang yang mencelanya, berkatalah ia dengan ucapan inni shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Makanya orang yang berpuasa itu Masya Allah ada puasa khawasul khawas namanya. Puasa khawasul khawas itulah berpuasa tidak hanya meninggalkan makan, minum dan syahwat, tapi juga adalah mempuasakan seluruh anggota badan kita, mempuasakan pikiran kita, mempuasakan hati kita, semua khusyuk ya untuk berkonsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya adalah sunnah yang terbaik ya di bulan Ramadan, yaitu melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih ya, salat tarawih ya. Qiyam Ramadan ini boleh juga disebut dengan salat tarawih ya. Jadi tarawih itu dari kata rohah ya, makanya salat tarawih itu dilakukan dengan santai, jangan terburu-buru. Jangan salat tarawih 23 rakaat cuma 7 menit. Itu bukan salat tarawih namanya ya. Tapi sholat tarawih adalah dilakukan secara perlahan-lahan, ya dilakukan secara istirahat. 2 rakaat kita istirahat, ya. Nanti kita akan jelaskan, ya tentang sholat tarawih ini ada beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Boleh dilakukan dengan 4 rakaat itu dengan witir 3 rakaat. Boleh dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Boleh witirnya 3 sekaligus atau dilakukan 2 kemudian tambah 1 witir, itu juga boleh. Itu riwayat-riwayat tentang sholat tarawih. Ya. Keutamaan sholat tarawih ini, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis sahih, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, sholat tarawih, ya dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah Ta'ala ampuni, gugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan disunnahkan untuk lakukan qiyam Ramadan ini berjamaah. Ya. Jadi walaupun mungkin nanti kita masih tetap sholat di rumah, tolong ketika kita sholat tarawih kita laksanakan berjamaah, ya. Karena ada hadis dari Nabi SAW, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, jadi dia ikuti imam itu sampai selesai, maka Allah Ta'ala akan mencatat baginya pahala seperti sholat malam semalam suntuk. Ya, kami ulangi sekali lagi. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih sampai selesai bersama imam, berarti selesai bersama imam itu adalah sholat tarawih dan witir. Ya, udah selesai sholat tarawih dan witir bersama imam, Allah Ta'ala memberikan pahala yaitu seperti sholat malam semalam suntuk. Ya, jadi kita mungkin belum pernah sholat malam semalam suntuk, ya, tapi kita akan mendapatkan yaitu pahala seperti sholat semalam suntuk, sholat sunnah semalam suntuk apabila mengerjakan sholat sunnah tarawih berjamaah. Jadi mohon nanti para suami yang mungkin hadir pada kesempatan ini untuk bisa menjadi imam ya untuk keluarga di rumah untuk salat tarawih ya. Mungkin kalau kita tidak bisa membaca surat yang agak panjang ya, kita bisa membaca surat-surat yang biasa kita hafal ya. Nah, biasa kalau di Indonesia di kita ini adalah surat yang dihafal itu standarnya biasanya di Alhaakumut Takatsur ya, sampai Anas biasanya ya. Dan biasanya kalau rakaat yang kedua biasanya surat apa? Surat Al-Ikhlas. Boleh ya. Yang penting kita bisa melaksanakan sunnah Nabi SAW, yaitu sholat sunnah tarawih.
Ustadz, kalau kita misalnya ingin membaca surat-surat yang panjang, boleh nggak kita sambil memegang mushaf Al-Quran? Dibolehkan oleh para ulama, orang yang melaksanakan salat sambil membaca dari mushaf Al-Quran. Mungkin supaya bacanya lebih lama, supaya baca lebih panjang, mungkin rukunya agak dilamakan, sujudnya agak dilamakan, ya. Karena sedekat-dekat kita kepada Allah Ta'ala itu adalah yaitu dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah. Dan sunnahnya memang kalau sholat tarawih atau sholat malam itu agak dipanjangkan rukunya dan dipanjangkan sujudnya. Aisyah mengatakan, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau bertanya bagaimana sholat malamnya Rasulullah SAW. Beliau memperpanjang bacaannya, memperpanjang rukunya, dan memperpanjang sujudnya. Jadi kalau kita sholat tarawih, silahkan yang ingin membaca surat-surat pendek boleh, tetapi kalau ya lebih afdolnya adalah untuk kita membaca bacaannya lebih panjang, boleh kita sambil memegang Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Baik, Ustadz akan membicarakan sedikit atau akan menyampaikan sedikit bagaimana riwayat sholat tarawih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tarawih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilaksanakan 11 rakaat, ya, atau qiyamul lail di zaman Nabi SAW itu 11 rakaat. Tentu dengan sudah masuk witirnya. Itu terjadi di zaman Nabi SAW dan juga di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi salat tarawih itu tetap dikerjakan 11 rakaat di zamannya Rasulullah dan juga di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan di zamannya Rasul dan zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salat tarawih itu hanya dilakukan 3 malam saja. Ya, berjamaah di masjid, ya. Jadi dilakukan berjamaah di masjid 3 malam. Malam pertama, malam yang kedua, malam yang ketiga. Pada malam yang keempat, maka dilakukan secara masing-masing di rumah, ya, atau dilakukan di masjid masing-masing tidak berjamaah. Maka kemudian, ya, pada malam yang keempat, ketika Nabi SAW tidak keluar menuju masjid, para sahabat sudah berkumpul di Masjid Nabawi. Kemudian menuju rumah Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak keluar untuk berjamaah pada malam yang keempat? Ya. Jadi Rasul sudah punya feeling gitu ya. Pasti para sahabat akan bertanya, kenapa Rasulullah SAW tidak sholat atau keluar sholat berjamaah tarawih pada malam yang keempat? Ya. Berarti Rasulullah SAW itu tarawih di malam yang pertama, malam yang kedua, dan malam yang ketiga. Pada malam berikutnya beliau melakukan secara sendiri. Mari kita perhatikan jawaban dari baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, khasyitu ayyufrada alaikum. Aku khawatir, kalau aku nanti keluar setiap malam dan berjamaah setiap malam, maka aku khawatir nanti ini bisa menjadi wajib bagi kalian. Sholat tarawih ini bisa diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan kalian akan mengalami kesulitan. Maka itu hikmahnya kenapa Rasulullah SAW tidak lakukan sholat berjamaah tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Hanya beliau lakukan berjamaah itu adalah pada malam pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan ini tentu karena masa tasyrik namanya ya. Jadi masa di mana akan dibuatnya sebuah syariat, masa pembentukannya syariat, supaya membedakan ini ibadah yang wajib, ini ibadah yang sunnah, ya, ini ibadah yang fardu, ini ibadah yang sunnah. Maka Rasulullah SAW tidak melakukannya secara rutin, tetapi beliau lakukan berjamaah itu hanya 3 malam. Sama halnya tentang sholat duha mungkin. Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu pernah mengatakan Rasulullah SAW itu pernah melaksanakan sholat duha sampai kami mengatakan beliau tidak pernah meninggalkannya. Tetapi beliau pernah meninggalkan sholat duha sampai kami mengira beliau tidak pernah melaksanakannya. Kenapa beliau melakukan demikian? Supaya nanti dibedakan, oh ternyata duha itu adalah hukumnya sunnah, bukan hukumnya wajib. Ya. Sama halnya beberapa ibadah-ibadah sunnah yang lainnya Rasulullah SAW terkadang tidak merutinkannya supaya di dalam tasyrik namanya masa pengsyariatan itu tidak menjadi hukumnya wajib. Ya. Kemudian baru di masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika Umar menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Kalau sekarang mungkin jadi presiden. Ya. Jadi kalau dulu di zamannya para sahabat, ya zamannya khalifah, ya. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, itu yang menjadi pemimpin itu sekaligus menjadi imam agama, menjadi pemimpin agama. Abu Bakar itu bukan hanya sebagai presiden, tetapi juga menjadi pemimpin agama, menjadi rujukan di dalam agama. Umar bin Khattab juga sama, ya, beliau tidak hanya sekedar Amirul Mukminin, tapi beliau juga menjadi rujukan di dalam masalah agama. Jadi kalau dulu
masyarakat Madinah itu mendapatkan kesulitan dalam hukum agama, mereka bertanya kepada presidennya, kepada Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Di masa Utsman juga demikian. Utsman itu tidak hanya sebagai khalifah, tidak hanya sebagai pemimpin, tapi menjadi imam dalam agama juga, menjadi rujukan agama. Demikian juga pada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karenanya 4 sahabat ini kita jadikan rujukan dalam beragama. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Ikutilah aku, kata Nabi, dan ikutilah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Baik, kita kembali kepada sejarah tadi. Ternyata di zamannya Umar, beliau kerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Ya, kami ulangi sekali lagi, di zamannya Umar, baru melaksanakan sholat tarawih itu lebih dari 11 rakaat. Maka apa ucapan ucapan Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, ni'matul bid'atu hazihi, ini sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang baik, sesuatu yang hasanah, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita ambil sebuah hukum para jamaah. Apabila seseorang melaksanakan sholat tarawih, boleh memilih 11 rakaat, boleh memilih 23 rakaat, dan masing-masing memiliki dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW atau bersumber dari para sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang dimakruhkan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Kita akan bahas berikutnya hal-hal yang dimakruhkan bagi orang berpuasa. Makruh itu adalah hal yang tidak baik. Jadi sebaiknya untuk kita tinggalkan hal ini. Ya. Baik, yang dimakruhkan dalam berpuasa pertama itu adalah bersangatan ketika berkumur dan ketika menghirup air ke hidung ketika berwudu. Jadi kalau kita dalam keadaan berpuasa, ya, mohon ketika berwudu jangan bersangatan ketika kita berkumur, apalagi sampai menengadah ke atas, ya, sampai terasa mungkin rongga kita adem, ya, lumayan gila gitu ya, adem gitu ya. Kemudian juga hindari bersangatan ketika menghirup air ke hidung. Disebut dengan istinsyak. Ini memang sunnah, ya. Jadi kalau kita dalam keadaan di luar puasa, silahkan kita boleh bersangatan untuk berkumur, bersangatan kita menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Tapi ketika dalam keadaan berpuasa, lebih baik untuk kita menghindarinya. Dan ini menjadi ijma' para ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Baik, kemudian yang kedua adalah, ya, dimakruhkan untuk mencicipi makanan atau masakan tanpa ada hajat, ya, tanpa ada keperluan, ya. Ya, kecuali mungkin bagi ibu-ibu yang sedang masak, ya, bagi ibu-ibu mungkin yang masak untuk persiapan berbuka gitu, ingin mencicipi atau ingin mencoba, ya, apakah sudah terasa mungkin garamnya atau apanya, itu boleh, ya. Tetapi kalau orang yang tidak punya hajat, misalnya suami nggak masak di dapur, tiba-tiba masuk ke dapur kemudian mencicipi hidangan makan tuh merasakan, itu nggak boleh, ya. Nah, ini hajat, dalam kondisi hajat, dalam kondisi darurat dibolehkan, ya. Kemudian berikutnya yang dimakruhkan adalah bercumbu suami istri yang mengarah sampai kepada berhubungan, ya. Jadi atau bercumbu yang sampai menimbulkan syahwat, itu makruh hukumnya. Walaupun ada sebuah hadis dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, Nabi SAW mencium istri beliau bercumbu. Halo? Baik. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu Rasulullah SAW pernah mencium istri beliau sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa, tapi Aisyah kemudian mengatakan beliau lebih mampu untuk menjaga syahwatnya. Berarti Rasulullah SAW diberikan keistimewaan dibandingkan laki-laki yang lainnya atau dibandingkan dengan suami pada umumnya, ya. Tapi kalau suami mungkin melakukan cumbuan yang mengarah nanti kepada syahwat, mungkin akan timbul syahwat, maka sebaiknya itu untuk ditinggalkan. Itu hukumnya makruh, ya. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang dibolehkan, ya. Sekarang kita masuk pada hal-hal yang dibolehkan bagi orang-orang yang berpuasa.
ya disebut dengan hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh ya. Pertama adalah boleh orang mengakhirkan janabah atau mandi janabahnya sampai terbit fajar atau sampai masuk adzan subuh. Jadi misalnya ada seseorang yang bercampur ya suami istri pada malam Ramadan, lalu ia mengakhirkan mandi janabahnya sampai terbit fajar, itu hukumnya boleh ya. Jadi tidak mesti mandi sebelum fajar atau adzan subuh ya. Mungkin baru sempat mandinya setelah adzan boleh ya. Dan apakah sah puasanya? Sah puasanya ya. Jadi takhir al-junub lil iktisal ya. Dibolehkan seorang laki-laki atau seorang wanita untuk mengakhirkan mandinya ya sampai terbitnya fajar. Atau terbit fajar ini artinya masuk adzan subuh. Termasuk demikian juga mengakhirkan mandinya bagi seorang wanita yang haid. Yang kedua itu ya, boleh wanita yang haid untuk mengakhirkan mandinya sampai terbit fajar. Ya. Baik, kemudian berikutnya adalah dibolehkan bagi seseorang untuk berkumur dan menghirup air ke hidung tapi tidak bersangatan. Itu hukumnya boleh. Jadi Ustadz, boleh nggak kami berkumur di bulan Ramadan? Boleh, sedang berpuasa kita berkumur, ya karena sunnah di Nabi SAW ketika berwudu, atau istinsyaq, menghirup air ke hidung juga boleh, tetapi jangan bersangatan. Ya, kemudian berikutnya adalah boleh seseorang berendam, ya ngadem dengan air di bulan Ramadan. Ya, mungkin di rumah ada kolam gitu ya, kita berendam mungkin berapa menit, boleh nggak? Boleh. Ya, mubah hukumnya. Atau boleh seseorang membasuhi kepalanya supaya terasa adem, itu juga boleh. Namanya dalam bahasa fikih tabarrud namanya. Tabarrud itu adalah supaya mendapatkan segar, adem gitu, boleh ya. Kemudian berikutnya adalah yang dibolehkan oleh para ulama fikih itu adalah berdasarkan riwayat dari Nabi SAW, dzauqut ta'am indal hajat, mencicipi makanan bagi yang punya hajat. Ya, ini khususnya bagi ibu-ibu dibolehkan. Ya. Tetapi ya tolong mencicipinya ya sekali gitu ya. Jangan berulang kali. Ya sekali cukup, udah tahu rasanya gitu ya. Sudah, oh ini udah pas rasanya udah. Tapi ingat setelah dicicipi langsung kita keluarkan, kita buang ya. Kemudian berikutnya adalah ya, dibolehkan seseorang untuk mencium aroma wangi-wangian ya. Jadi mencium aroma wangi-wangian itu dibolehkan ya. Mencium misalnya aroma parfum, aroma minyak wangi ya. Kalau di tradisinya bangsa Arab itu ada namanya bukhur ya. Jadi bukhur itu ada kayu gaharu yang dibakar kemudian dihirup wangi-wangian, itu dibolehkan ya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan siwak ya, membersihkan gigi dengan siwak atau dengan pasta gigi, itu hukumnya mubah ya. Kemudian berikutnya adalah yang dihukumi boleh atau boleh di dalam fikih itu adalah menggunakan celak mata. Ya. Ya, bagi wanita atau bagi laki-laki menggunakan celak mata itu hukumnya mubah. Ya. Kemudian berikutnya yang dihukumi mubah itu oleh para ulama adalah menggunakan tetes air mata. Ya, mungkin orang sakit pada bagian matanya, menggunakan tetes mata itu boleh. Ya, dan tidak sampai membatalkan puasa. Ya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan atau berbekam ya. Berbekam itu adalah dalil yang kuat atau pendapat yang kuat, itu hukumnya mubah dan tidak membatalkan puasa. Atau kalau orang di rumah sakit mungkin mengambil sampel darah ya untuk cek darah, itu enggak ada masalah dan itu tidak sampai membatalkan puasanya. Nah, ini beberapa hal yang memang terkait mengenai orang-orang atau sesuatu yang dimubahkan dalam puasa. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang mubtilatus shiyam, membatalkan puasa. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Pertama adalah kata para ulama ya, makan dan minum secara sengaja. Ya, jadi makan dan minum secara sengaja, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan 1 hari tanpa ada uzur, tidak bisa ia gantikan walaupun mesti dia berpuasa selama 1 tahun pun. Ya, ini bayangkan luar biasa keutamaan puasa 1 hari di bulan Ramadan. Jangan pernah kita tinggalkan puasa ini, ya, kecuali kalau ada uzur, ada alasan, ada rukhsah yang diberikan oleh syariat. Tapi orang yang sehat badannya, ya,
kemudian tidak mengalami uzur, ya, tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan sakit, bukan orang tua, jangan tinggalkan puasa, ya. Baik sehari itu tidak bisa diganti walaupun harus dia berpuasa selama 1 tahun penuh, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang dilarang atau yang membatalkan puasa itu adalah bercampur suami istri, ya, hubungan suami istri. Kemudian berikutnya adalah keluarnya sperma kepada laki-laki atau melakukan yang disebut dengan onani atau masturbasi itu adalah membatalkan puasa, ya. Kemudian yang keempat itu adalah orang-orang yang muntah secara sengaja, ya. Jadi memuntahkan, memasukkan tangannya pada rongga mulutnya dan ya sengaja memuntahkan sesuatu, maka itu membatalkan. Tapi apabila orang mengalami misalnya masuk angin di bulan Ramadan lalu kemudian dia muntah tanpa sengaja, maka Rasulullah SAW mengatakan barang siapa waman istaqa'a, barang siapa yang ia tidak sengaja untuk muntah, artinya dia dalam kondisi mungkin sakit atau mungkin masuk angin lalu dia muntah, maka itu tidak membatalkan puasanya, kata Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya adalah yang membatalkan puasa itu adalah orang-orang yang murtad dari Islam. Ya. Jadi orang-orang yang keluar dari Islam itu batal puasanya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat dari Rasulullah SAW, orang-orang yang di tengah puasanya sudah dari awal meniatkan untuk membatalkan puasa. Ya. Jadi memang ketika dia mau puasa itu sudah niatnya untuk membatalkan. Itu ternyata adalah menjadikan batal puasanya. Innamal a'malu binniyat, ya. Jadi nggak boleh orang itu punya niat, ya, dalam kondisi dia sehat, kondisi dia memang tidak ada uzur, kemudian memang dia berniat sudah pasangnya dari awal saya ingin batalkan puasa, ya. Itu nggak boleh, dan itu menjadi salah satu sebab batalnya puasa. Dan ini kembali kepada hadis Rasulullah yang mungkin ini populer hadisnya, innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya amal itu sangat bergantung daripada niat kita. Kecuali misalnya di tengah kita berpuasa, orang itu mengalami sakit, ya, mengalami kondisi yang berat, tidak bisa menjalankan puasa, tidak kuat lagi berpuasa, maka boleh dia membatalkan puasa. Tapi tidak boleh diniatkan dari awal ingin membatalkan puasa di tengah perjalanan, tidak boleh, ya. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian poin yang terakhir saya kira orang-orang yang diberikan keringanan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ini dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Pertama adalah ada orang-orang yang kewajibannya hanya membayar fidyah saja, ya. Jadi orang-orang yang diberikan keringanan tidak berpuasa dan kewajiban mereka hanya membayar fidyah saja. Pertama siapa mereka? Yaitu adalah orang-orang yang sudah usia lanjut, ya. Jadi orang yang sudah usia lanjut tidak kuat lagi berpuasa, maka kewajiban mereka itu hanya yaitu membayar fidyah saja, ya. Jadi orang tua kita yang sudah mungkin usianya sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka mereka kalau meninggalkan puasa boleh, tetapi hanya membayar fidyah saja. Kemudian yang kedua, ya, golongan yang kedua yang hanya membayar fidyah itu adalah orang-orang yang sakit yang sudah tidak ada harapan lagi untuk kesembuhannya. Jadi orang yang sakit yang sudah tidak ada lagi harapan untuk sembuh, artinya dia memang sakit berat, ya, yang diponis oleh dokter tidak mungkin sulit akan sembuh, gitu, ya. Maka kalau dia tidak berpuasa, maka dia cukup hanya membayar fidyah. Kemudian berikutnya adalah ada orang yang hanya membayar mengqadha saja, ya. Ya, dia membayar hanya mengqadha saja, ya. Siapa mereka? Pertama adalah orang-orang yang musafir, ya. Jadi orang melakukan perjalanan safar di bulan Ramadan, boleh dia tidak berpuasa dan ia ganti dengan mengqadha saja. Kemudian berikutnya adalah yang hanya mengqadha itu kata para ulama adalah orang-orang yang sakit yang masih ada harapan kesembuhan baginya. Jadi orang yang sakit yang masih ada harapan kesembuhannya. Jadi dia sakit tapi diponis oleh dokter masih ada harapan kesembuhan, maka ketika di bulan Ramadan dia boleh tidak berpuasa tapi mengganti hanya dengan mengqadha saja. Kemudian berikutnya adalah wanita yang haid dan wanita yang nifas, itu adalah hanya mengqadha saja, ya. Baik,
Kemudian berikutnya adalah, ya ini yang jadi banyak perdebatan para ulama, yaitu pada wanita yang hamil dan menyusui. Ya, jadi pada wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ada beberapa pendapat para ulama berdasarkan riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi SAW mengatakan wanita yang hamil dan menyusui itu ada kebolehannya bagi mereka mengqadha saja. Jadi ada yang mengatakan boleh mengqadha saja. Kemudian pendapat yang kedua ada yang mengatakan ini riwayatnya Ibnu Abbas, riwayatnya Ibnu Umar dan beberapa sahabat yang lainnya dan para ulama tabi'in mengatakan bagi wanita yang hamil dan menyusui itu hanya membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Kemudian yang pendapat berikutnya mengatakan bagi wanita yang hamil dan menyusui adalah bagi mereka yaitu mengqadha dan juga dianjurkan membayar fidyah untuk lebih kehati-hatian. Dan ini yang diambil oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, wanita yang hamil atau menyusui itu adalah mengqadha dan juga dia dianjurkan untuk membayar fidyah. Ya. Nah ini nanti ada perbedaan lagi para ulama, berapa kadar untuk memberikan fidyah. Ini berapa takaran ya untuk memberikan fidyah. Ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah fafidyatun ta'amu miskin. Ya, jadi fidyah itu adalah memberikan makan seorang miskin. Nanti yang diperdebatkan oleh para ulama itu adalah apakah berapa kadar ukuran yang dibayar untuk fidyah ini. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan adalah senilai 675 gram atau berarti kurang dari 1 liter. Jadi 1 hari yang dia tinggalkan dia ganti dengan membayar sebesar yaitu 675 gram. Ya, ini berarti kurang dari 1 liter dan ini pendapatnya Imam Nawawi, ya. Baik, kemudian pendapat yang kedua dan ini disandarkan kepada Imam Al-Kasani mengatakan membayar fidyah untuk orang yang tidak berpuasa itu setara dengan orang yang membayar zakat fitrah, yaitu senilai kurang lebih 2,7 liter ya atau hampir ya 2,5 liter atau 2,7 liter ya. Nah, silahkan ini masing-masing ada sandaran dalilnya, ada pendapatnya. Yang penting pada 1 hari itulah memberikan makan, ya. Kalau mau dalam bentuk makanan juga boleh, atau dalam bentuk bahan makanan pokok juga dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang perlu kita pahami bersama para jamaah, sebagai penutup dari kajian ini, syariat Islam salah satu karakteristiknya itu adalah at-taisir, memberi kemudahan, ya. Jadi di dalam menerapkan fikih Islam, di dalam menerapkan hukum agama ini adalah maka bangunlah dengan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak memberikan kesulitan. Allah taala membani kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Bahkan tentang ayat-ayat puasa kita temukan tadi banyak ayat berbunyi yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah taala inginkan kemudahan dan Allah taala tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Termasuk dalam fikih Ramadan, fikih puasa, maka yang dikedepankan itulah berikanlah kemudahan, jangan memberikan kesulitan. Ya, taqdimu at-taisiru 'ala ta'sir. Berikanlah kemudahan dan jangan kita untuk memberikan kesulitan. Baik, wallahu alam bisawab, mungkin itu tema yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini yang kita bisa sharing. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kebaikan untuk kita semua dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, menambah wawasan kita, menambah pemahaman agama kita, dan selalu yang kita minta kepada Allah adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, aku mohon rizki yang baik, rizki yang barokah, dan aku mohon amal yang Engkau terima. Semoga kita semua mendapatkan apa yang menjadi harapan kita semua insyaallah. Baik, dari kami itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin nanti kita akan buka sesi untuk diskusi, untuk sharing ya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita dapatkan faedah pada kesempatan ini. Baik, silakan Pak Selamat mungkin dimulai dari Pak Selamat, silakan. Baik. Pak Selamat mohon mute-nya diklik biar suaranya keluar. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, begini Ustadz, Baik. saya juga aktif di dalam taklim di dekat rumah di Masjid Baik. Istiqomah. Baik. Ada yang menyatakan tadi Ustadz bahwa bulan puasa ketika kita menjelang imsak ya, maaf. Imsak, Iya. Baik. Itu hukumnya tidak sah puasanya. Mohon nanti penjelasan. Tadi kata Ustadz itu tidak apa-apa. Baik. Terus kemudian yang kedua, ketika sholat habis berbuka puasa Ustadz ya, perasaan kita sudah gosok gigi. Baik. Menurut kita sudah bersih, tapi ketika habis wudhu, terus kemudian saya sholat, kadang ada tersisa makanan. Ini yang menjadi satu tidak konsen di dalam sholat, apakah sholat saya ini sah atau tidak. Baik. Dilema juga ketika sisa makanan mau dikeluarkan bagaimana, mau ditelan juga bagaimana, itu akan juga menjadi satu keraguan. Baik. Terus kemudian sholat ini Ustadz, malam ketika kita sendiri. Baik. Ketika kita sendiri, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Itu apakah wajib kita ini membaca walaupun sendiri, membaca Al-Fatihahnya itu bunyi ya? Bunyi atau diam. Itu dijaharkan atau disirkan? Ya, itu baik. Maksudnya. Itu hukumnya bagaimana? Terus kemudian yang keempat, ini kejadian kepada bapak mertua saya waktu itu sakit tidak sholat itu ada 2 minggu. Baik. Menurut Ustadz tadi kan kalau tidak bisa sholat harus membayar fidyah ya kalau tidak salah. Mohon penjelasannya Ustadz. Oh puasa ya? Puasa. Kalau sholat bagaimana Ustaz? Sedangkan Pak bisa nggak masuk libur. Ayah mertua saya ini baik. Mertua saya ini laki-laki ketika itu tidak bisa sholat kurang lebih 2 minggu. Beliau masih hidup atau sekarang sudah meninggal dunia? Sekarang sudah meninggal dunia. Sudah 1 tahun yang lalu. Kemarin sempat terjadi perdebatan antara kita keluarga harus bayar fidyah, harus bagaimana begitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Ada beberapa poin pertanyaan yang Ustaz tangkap ya. Pertama adalah mengenai hukum imsak ya. Tadi Ustadz sampaikan, imsak itu sebenarnya adalah sebagai tanda lampu kuning saja ya, bukan menjadi yang terlarang untuk makan dan minum. Apa dalilnya Ustadz? Ini di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ya, ayat 187. Silakan para jamaah bisa buka Al-Qur'an, surat yang kedua ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman di tengah-tengah ayatnya, silakan mungkin jamaah bisa membaca ayatnya. Bisa dibaca terjemahannya, silakan. Baik. Jamaah? Baik. Bisa dibaca terjemahannya mungkin? Silakan. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Baik, mohon diperhatikan ayatnya Bapak Ibu, ayahanda ibunda. Allah Ta'ala firmankan, Kulu washrabu hayatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Ya, jadi
makan dan minumlah sampai jelas kepada kalian benang putih dari benang hitam. Apa maksud benang putih? Ini adalah terbitnya fajar atau masuk waktu subuh. Berarti adalah batas terakhir makan dan minum ketika adzan subuh, ya. Cuma sekali lagi adalah imsak itu adalah hanya digunakan untuk bentuk kehati-hatian saja, supaya mungkin kita jadi warning bagi kita, ini sudah mau mendekati adzan, ya. Tapi bukan menjadi salah satu sebab orang itu tidak boleh makan dan minum, tidak demikian yang dipahami. Jadi waktu imsak masih boleh makan dan minum, ya, dan batasnya itu adalah azan subuh. Jadi kalau udah azan subuh dikumandangkan, maka tidak boleh lagi makan dan minum, ya. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, Ustaz, bagaimana hukumnya memakan sisa pada makanan yang ada pada bagian rongga mulut kita atau pada gigi kita misalnya, padahal kita sudah bersihkan, tapi apakah kita kemudian menelannya, apakah itu boleh atau tidak? Para ulama mengatakan, dalam fatwa para ulama, dibolehkan untuk menelan sesuatu yang tersisa dari makanan, in kana yasiran, kalau itu jumlahnya sedikit, ya. Tentu biasanya adalah yang tersisa dari makan itu sedikit, dan itu tidak membatalkan puasa seseorang. Apalagi kita sudah bersihkan dengan pasta gigi, kita sudah sikat gigi misalnya, tapi kemudian masih ada yang tersisa, maka apakah kita boleh untuk menelannya? Kata para ulama, hukumnya adalah dibolehkan, dan insya Allah puasanya tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah, kalau orang itu dalam kondisi sakit, ya, dalam kondisi sakit, dan ia mungkin kondisi berat, maka lakukanlah sholat sesuai dengan kemampuannya. Jadi sholat itu Masya Allah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Mau dalam kondisi sehat, mau dalam kondisi sakit, bahkan dalam kondisi berperang pun, itu ada tata cara kita sholat dalam kondisi berperang. Allah Ta'ala firmankan, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, ibadahlah engkau kepada Allah Ta'ala sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Artinya tidak ada batasan kita untuk melaksanakan sholat. Bahkan sholat itu kata Rasul, lakukanlah dalam keadaan berdiri, kalau enggak mampu dalam keadaan duduk, kalau enggak mampu dalam keadaan berbaring, kalau enggak mampu gunakan isyarat. Maka inilah yang menjadi dalil para ulama, sholat itu jangan pernah kita tinggalkan dalam kondisi apapun, ya. Jadi walaupun mungkin orang tua kita sudah usia lanjut, sudah usia udzur, mungkin alami sakit yang berat, upayakan untuk mereka bisa sholat. Kalau mereka nggak bisa berdiri dalam keadaan duduk, kalau nggak bisa duduk dalam keadaan berbaring, kalau nggak mampu dalam keadaan berbaring, maka gunakan isyarat, ya. Baik, apakah ada anjuran untuk membayarkan fidyah bagi orang yang sholat? Jumhur ulama mengatakan, kalau orang itu adalah meninggalkan ibadah sholat, tidak ada anjuran untuk membayarkan fidyah. Fidyah itu kata para ulama berlaku hanya pada masalah misalnya haji, ya, atau masalah puasa misalnya, itu baru diistilahkan dengan istilah fidyah. Tetapi fidyah yang dimasukkan oleh masyarakat biasanya sedekah maksudnya, Pak, ya. Di dalam mazhab Syafi'iyah memang ada anjuran kalau orang itu meninggal dunia untuk dibayarkan fidyah sebagai sedekah, tapi bukan menjadi pengganti daripada sholat yang dia tinggalkan mungkin sekian bulan sebelum meninggal dunia. Tidak demikian. Tapi itu sebagai hanya sedekah yang mudah-mudahan pahalanya menjadi amal jariah untuk almarhum setelah meninggal dunia, ya. Baik, saya kira itu jawaban kami, Pak Selamat, ya. Baik, Pak Selamat bisa diklik mute-nya? Oh, sorry. Ini lagi. Baik, ya? baik. Baik. Cukup, Pak? Baik. Silakan, mungkin kita buka kesempatan untuk jamaah yang lain. Silakan. Dengan Ibu siapa? Vila. Ibu Vila, ya. Baik, silakan, Bu Vila. Saya mau tanya, kalau untuk mengkode puasa Ramadan, apakah bisa digabungkan kayak misalnya di hari Senin, ya, kan ada puasa sunnah Kamis itu. Niatnya seperti apa ya Pak Ustadz, ya? Baik. Apakah bisa digabung dengan puasa sunnahnya atau harus bagaimana? Khusus untuk Ramadan aja tapi di tidak hari Senin digabungkan. gitu? Baik. Bisa digabungkan, nggak apa-apa? Baik, gini Bunda, Ustadz akan jawab, ya. Menggabungkan satu ibadah dengan ibadah yang lain itu ada berapa kategorinya. Kalau ibadahnya sunnah dengan sunnah itu boleh, ya. Disebut dalam kaidah fikih berbunyi ta'addudun niyat bi'amalin wahid, menggabungkan beberapa niat dengan satu pekerjaan.
Ini dibolehkan oleh para ulama, yaitu apabila level ibadahnya sama, sunnah dengan sunnah. Misalnya ibunda melaksanakan puasa hari Senin, hari Kamis, dan ketepatan dengan Ayyamul Bid, atau berketepatan dengan puasa Syawal, berketepatan dengan puasa bulan Muharram, atau puasa Arafah, bulan Zulhijjah, boleh digabungkan kalau sunnah dengan sunnah. Tetapi apabila yang satunya wajib, yang satunya sunnah, maka yang wajib itu tidak bisa digabungkan dengan ibadah yang sunnah. Karena ibadah yang wajib itu adalah niatnya berbeda, dan niat yang sunnah pun juga berbeda. Jadi niatnya kalau levelnya berbeda itu tidak bisa digabungkan Bunda. Jadi Bunda kalau mau melaksanakan qada puasa Ramadan misalnya, di hari Senin boleh. Kita kerjakan qada Ramadan di hari Kamis juga boleh. Tetapi hanya mendapatkan pahala wajibnya saja. Tapi tidak mendapatkan pahala sunnahnya karena itu adalah level ibadahnya berbeda. Paham ya Bunda? Ya, alhamdulillah paham Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, sama-sama Bunda. Baik, Pak Budi mungkin? Pak Budi dari Al-Muqarrabin? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz mau nanya, itu di setiap jeda tarawih kan ada bacaan salawat sama bacaan tarawih ya. Bacaan tarawih. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Boleh atau gimana Pak Ustadz? Makasih. Baik. Pada dasarnya adalah jeda antara antara satu salat tarawih dengan salat tarawih berikutnya tidak ada amalan khusus, tidak ada bacaan khusus yang dibaca. Namun kita bisa saja membaca doa-doa yang lebih disunahkan oleh Rasulullah SAW, lebih dianjurkan oleh Rasulullah SAW, misalnya doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian mungkin membaca misalnya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, ini merupakan ada dalilnya sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun bacaan-bacaan yang biasa kita temukan di masjid misalnya salat tarawih pertama membaca Abu Bakar As-Siddiq, membaca Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu sebenarnya adalah hanya sekedar tradisi, kebiasaan, tetapi tidak merupakan anjuran dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat. Berarti yang kita bisa baca adalah doa-doa yang kita bisa ucapkan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kita membaca istighfar, berzikir, bersolawat ya di antara satu sholat tarawih dengan sholat tarawih berikutnya. Tapi apabila orang melakukan hal tadi tarodhi, istilahnya kalau di dalam tradisi kita, maka pada dasarnya memang tidak sampai berdosa ya. Itu karena hanya memberikan seperti isyarat. Jadi kalau tarawih yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, tarawih yang kedua mungkin itu memudahkan ya, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar, ada Utsman dan Ali. Tetapi sekali lagi itu tidak menjadi satu keharusan. Misalnya kalau kita tidak baca juga tidak ada masalah. Makasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama ya Anda. Baik, ada yang lain? Pak Andreas, ada yang mau ditanyakan Pak Andreas? Baik. Ibu Heni, silakan Bunda. Itu tadi Ustadz yang Al-Baqarah ayat 2 tuh, ayat 185. Iya. Kan Al-Quran istimewa, Allah diturunkan kepada Nabi terbaik, terus melalui malaikat terbaik Jibril. Terus yang ketiga apa ya Ustadz? Iya. Kemudian diberikan di tempat yang pada malam yang terbaik, yaitu pada bulan Ramadan, di tempat yang paling terbaik di kota Makkah Al-Mukarramah, kepada umat yang terbaik, umat Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz. Baik. Bunda Syafira, ada yang ingin disampaikan Bunda? Baik. Jamaah yang lain, ada ingin menyampaikan sesuatu mungkin? Baik, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan... Assalamualaikum Ustaz. Oh baik, Pak Selamat, silahkan Pak. Tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab Ustaz. Yang mana itu Pak? Ustadz lupa? Ya, sholat malam yang wajib. Oh, sholat malam, baik. Ya, apakah Isya dan subuh, apakah itu wajib hukumnya bunyi gitu Ustaz? Bunyi atau enggak? Baik. Baik, perlu kita pahami Bapak Ibu, sholat itu dibagi menjadi dua, ada namanya sholat jahriyah, ada sholat sirriyah. Sholat jahriyah itu adalah sholat yang bersuara, ya.
Seperti misalnya sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Ustadz, kalau kami sholat sendiri boleh nggak kami menjaharkannya? Boleh, ya. Kemudian ada sholat sirriyah, ya sholat sirriyah itu adalah sholat duhur dan sholat asar. Nah, kalau pada sholat yang sunnah, pada sholat sunnah, contohnya kita sholat malam, ada riwayat dari Nabi SAW, beliau kalau sholat malam, sholat tahajud, terkadang beliau membaca jahar, dikeraskan suaranya, tapi terkadang beliau mensirkan bacaannya. Jadi kalau kita sholat tahajud, sholat malam, mau dibaca jahar boleh, dibaca juga sir juga boleh, dan itu semua riwayatnya dari Nabi SAW. Ya. Baik. Satu lagi Ustaz, masih boleh? Baik. Silakan Pak Selamat. Iya, tadi maksud saya yang sisa makanan di dalam rongga mulut itu ketika keadaan sholat Ustaz. Apakah sholatnya itu ya, apakah sholat itu batal? Sholatnya sah atau tidak? Gitu. Sholatnya sah, Pak. Sholatnya sah, ya. Sama halnya tidak. Saya sah sholatnya, ya. Jangan diikuti keraguan, ya. Kalau Bapak ikut keraguan nanti justru itulah celahnya syaitan untuk selalu menggelincirkan kita, selalu membuat kita ragu-ragu, ya. Makanya ada sebuah kaidah dari Rasulullah SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang engkau ragukan kepada sesuatu yang engkau lebih yakin. Jadi harus yakin, ya, jangan diikuti keraguan. Sama halnya misalnya jamaah, kita sudah berudu, sudah suci, lalu kayaknya ini batal atau tidak. Udah, kalau kita yakin dalam keadaan suci, lebih baik kita bangun dengan keyakinan. Dalam kaidah fikih dikatakan al-yakin la yazulu bisyak, yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan datangnya keraguan. Jadi kalau kita udah yakin, ya udah yakin aja, ya, jangan lagi ada keraguan-keraguan. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, para pemirsa, ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita akhiri kajian kita, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan untuk kita semua. Allah Ta'ala menjaga keluarga kita, ya, melindungi keluarga kita, melindungi pasangan kita, melindungi suami kita, melindungi istri kita, melindungi anak-anak kita, melindungi kedua orang tua kita, kaum muslimin dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan. Mari kita memohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di majelis yang mulia ini semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakuna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan kasiran untuk semua jamaah atas partisipasinya, telah ikut berpartisipasi dalam majelis yang mulia ini. Semoga berbaikan untuk kita semua. Dan insyaallah kita selalu saling mendoakan, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita dari segala mara bahaya, dari wabah, virus dan seterusnya. Baik, kita tutup. Terima kasih Pak Ustaz. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, sama-sama. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rasanya sama caranya gimana?
tahun.